supporter sudah merangsek gitu, kan biasanya pemain-pemain ini yang punya peran gitu untuk mengendalikan mereka. Nah, ketika ini tidak ada supporter terus kemudian ada himbauan protokol kesehatan dan lain sebagainya, ini kan biasanya pemain juga punya peran gitu untuk mengendalikan, tanda kutip ya, mengendalikan supporter itu supaya paling tidak mengikuti aturan yang sudah ada itu. Ada tips khusus itu, Bro Taufik? Kalau keadaan seperti ini kan mungkin kita kembalikan lagi ya kita karena kan supporter kan juga bagian dari kita ya sebagai pemainnya, teman dekat, pastinya mungkin kita tetap komunikasi dengan mereka, tetap bisa memberi arahannya kayak musyawarah mungkin kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan, karena saya lihat juga apalagi teman-teman supporter kayak di Bali United ya, semua sangat dewasa, sangat bijak, sangat bisa lah di ini semua. Dan apalagi ini menyangkut sepak bola ya, pasti nggak mudah ya, karena mereka juga kan butuh hiburan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi supporter itu tanda kutip juga artinya nanti kan menyeluruh gitu loh. Aturan itu, protokol kesehatan itu harus menyeluruh antara pemain, kemudian wasit yang ada di dalam stadion, termasuk nanti pastinya kan melibatkan di luar stadion. Makanya tadi benar kayak yang dikatakan dari teman dari Balikpapan bahwa memang ada di Liga Jerman itu kan ada pembagian. Kita kenapa bukan kita Liga Jerman? Karena Liga Jerman ini kan bisa jadi patokan, artinya bisa menjadi percontohan. Memang ada tiga zona itu yang sampai keluar lapangan itu, di mana di situ ada keamanan. Nah sekarang kalau kita bawa itu ke Indonesia, mampu nggak keamanan kita melakukan itu? Karena sebenarnya yang kita perlu lakukan dalam kalau memang dilanjutkan tanpa penonton ini, tentu edukasi lagi kepada sosialisasi lagi penonton. Mau nggak penonton di rumah? Mau nggak penonton cukup nonton streaming atau nonton secara langsung di TV dan sebagainya? Ini yang perlu kita lakukan karena mungkin sebagian supporter tapi kita nggak tahu kan klub-klub yang punya masa besar, klub-klub besar. Kebetulan derby, pertandingan El Clasico ini kan masih banyak terjadi di Indonesia. Ini yang kita belum bisa nggak supporternya menahan diri. Ini yang kita tapi belum coba tahu. kita tanyain langsung ya kepada supporternya ya. Saya yakin kalau supporter Bali United bisa Jangan menahan yakin diri. dulu, siapa tahu nanti. Gimana Bro Eka? Menanggapi misalkan nanti Ada sosialisasi. dilanjutkan dengan Syarat. syarat tidak ada penonton atau penonton bisa dikatakan penonton Mau di virtual rumah. gitu. Mau udah di rumah. Gitu. Nonton di rumah aja gitu. Seperti apa Bro Eka? Liga lanjut seperti protokol yang disiapkan, apakah tanpa penonton atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih sangat siap. Ini kan menyangkut tentang kesehatan banyak orang. Tapi kalau misalkan tidak bisa seperti itu ya kembali ke pribadi masing-masing aja. Bagaimana agar bisa seperti itu. Oke, sebagai komunitas ada nggak misalkan edukasi kepada teman-teman bagaimana selama ini katakanlah di COVID-19 sosialisasi gitu. Ada nggak dari komunitas katakanlah sekup kecil di Brigas gitu? Kalau dilanjutkan siap. Ada nggak diskusi misalkan ada pertandingan kita tidak boleh menonton gitu? Seperti apa? Kalau diskusi kecil seperti itu kan untuk saat ini kan belum, karena kepastian untuk dilanjutkan atau tidaknya liga ini kan belum jelas. Nanti setelah jelas ada pemberitaan kalau liga udah jalan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat mungkin akan dikoordinasikan di grup lagi, di grup WhatsApp seperti itu. Oke. Berarti benar ya prediksi Bro Rosian itu ya? Makanya semua pihak harus terlibat. Supporter di sini begitu ya? Ya semoga lah. Artinya begini, karena kalau kita lihat, kita tahu lah di Indonesia ini kondisi supporter kita seperti apa. Jadi kita sudah bisa lihat pemetaannya seperti apa. Kita nggak bilang ini, klub ini, tapi secara umum kita kan sudah hafal lah kultur sepak bola kita tuh seperti apa. Jadi menurut saya memang ya kita aja duduk bersama semua, termasuk supporter. Apakah mungkin ada tanda tangan bersama, nggak setuju nonton bareng ke lapangan seperti itu, misalkan kesepakatan. Tapi itu kan baru satu supporter tadi. Nah makanya teknis kan seluruh klub. Ya, coba kita tanya lagi di komunitas supporter. Bagaimana Bro Ketut Budi menanggapi misalkan ini ada aturan para penonton tidak boleh nonton secara langsung?
Bro Ketut Budi? kesepakatan Ya. dengan klub Kalau lain. saya sih menanggapinya biasa-biasa saja ya. Ah. Jadi intinya kita mengikuti protokol dan himbauan dari pemerintah. Apapun itu himbauannya, kalau itu memang menyangkut banyak orang, kesehatan banyak orang, menurut saya tetap mengikuti aja. Artinya kalaupun itu harus tanpa penonton, ya virtual aja di stadion, kita siap kalau memang seperti itu. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan ke stadion, mungkin kita akan mengadakan obat, mengadakan euforianya juga masih sama. Tapi kalau memang diperbolehkan kita datang ke stadion untuk mensupport tim kesayangan kita, ya berarti kita harus dan wajib mengikuti aturan dan anjuran yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Karena itu juga untuk kesehatan kita, untuk kebaikan juga kita bersama gitu. Ya, oke. Kalau dari Bulldog sendiri, kira-kira selama ini ada nggak kayak semacam pembahasan sosialisasi? Oh, ada aturan seperti ini, ada aturan seperti ini gitu. Ya intinya ya kita mengikuti aturan yang memang akan dijalankan oleh petinggi sepak bola Indonesia, yaitu PSSI. Apapun itu nanti anjurannya, yang penting protokol dari pemerintah itu sudah bagus, karena itu sudah menyangkut keselamatan banyak orang ya. Ya, oke Bro Ketut. Jadi, ya benar ya, prediksi lagi ya. Ya, Atau makanya. kita pakai survei ya tadi ya. Karena terakhir kan kita tahu katanya mau di Jawa, kompetisi akan dilanjutkan home turnamen seperti itu dengan di Jawa, ya. melanjutkan kompetisi home turnamen. Nah ini berarti PSSI harus siap dong juga dengan segala konsekuensi, karena kita tahu kan seperti apa sih kultur supporter di Jawa kan seperti itu, kita tahu sendirilah. Artinya jangan sampai ketika kompetisi dilanjutkan, Ya. support semua sudah disiapkan, ternyata berhenti lagi tengah jalan. Karena di hari normal saja tidak ada COVID, Iya. pengalaman di kompetisi kan seperti itu. Nah, Ya, ditunda, ada pertanyaan. dihentikan, gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau memang ini dilanjutkan dan diambil pilihan-pilihan itu tetap berjalan lancar itu. Itu sih tujuannya seperti itu. Dari pengalaman mungkin, atau mungkin dari pemberitaan katakanlah di Liga Jerman Ya. yang sudah berlangsung lah, bisa dijadikan kayak semacam contoh. Tapi kemarin juga ada harusnya itu kan niru Vietnam, terus habis itu niru Korsel Ya. gitu ya. Artinya memang sangat berbeda gitu ya. Tapi kan Vietnam Korsel belum berjalan. Ya. Artinya belum ada contoh juga untuk di Asia Tenggara pun belum ada, dan hanya baru Jerman kan, karena beberapa negara kan baru akan memulai. Sementara yang lain belum ada, kita belum bisa mencontoh yang lain kan. Tapi kalau kita bicara gesrut ini sebenarnya ada pakar gesrut ini. Akar rumput. Bro Sigit. Jadi dari teman-teman supporter tadi kayaknya kalau di supporter Bali pasti akan patuh pada aturan yang berlaku itu. Bener nggak kalau di grassroots itu seperti apa sih, Bro Sigit? Mungkin di Bali bisa gitu ya. Ini kalau misalkan pertandingan atau kompetisi Liga 1 ini akan dilanjutkan, dari awal aja ini udah ada beberapa tim yang memang sepakat akan tidak ikut. Ada tim yang bahkan dilanjutkan atau tidak, dia tidak akan ikut gitu. Jadi ini malah jadi dilematis sekali. Apalagi ini perjalanan kompetisi Liga 1 ini kan baru beberapa pekan ya, beberapa pertandingan ya, belum panjang. Beda sama misalkan Liga Inggris, itu tinggal sebentar lagi selesai. Dia kalau dihentikan itu mungkin Liverpool juara ya. Liverpool mau juara. Liverpool juaranya kayaknya ya. Liverpool juara ya. Kalau di kompetisi Liga 1 ini kan baru beberapa pekan ya. Jadi belum ada beberapa tim yang memang mensyaratkan protokol kesehatan harus nomor 1 dulu baru akan jalan. Ada tim yang jelas menyatakan lanjut atau tidak, dia akan tidak ikut. Nah itu akan jadi sulit sekali ya, karena jumlah peserta kompetisi akan berkurang. Nanti aturan atau jadwal pertandingan juga akan menjadi sulit. Apalagi kalau misalkan harus terbang mencari tes yang non teknis tadi, itu akan menjadi kendala tersendiri. Kalau di bawah ya, kalau saya lihat kalau misalkan ada
kompetisi ini jalan, semangatnya akan luar biasa, akan berimbas kepada misalkan turnamen-turnamen SSB atau pertandingan antar kampung itu antusias. Tapi kalau misalkan kompetisi ini akan berhenti atau dihentikan atau apapun namanya terus tidak dilanjutkan, yaitu tapi kalau yang di bawah tetap teman-teman itu tetap akan main bola gitu gampangnya. Karena emang hobinya bola ya. Kayak supporter kayak pemain sendiri ya tetap dia harus main bola, itu aja mereka kepinginnya ya. Tapi sekali lagi ini kembali ke memang protokol kesehatan itu. Kalau misalkan tanpa penonton, bahkan nanti kalau penonton boleh masuk, itu tempat duduknya juga harus diatur. Misalkan nggak boleh full jumlah tempat duduk, semua akan masuk, nggak boleh misalkan setengahnya atau ada pengaturan tertentu yang akan menjadi sulit ya kalau misalkan harus ada pembatasan penonton. Ya. Tanpa penonton. Oke, Bro Sigit. Jadi begitu memang harus protokol kesehatan yang benar-benar dianu itu. Tapi tahan dulu dah. Kita nonton video dulu Bali United ketika juara itu diambil dari Bali United. Itu 19. Ya. Gini ya. Yang 19 ini. Yang 19. 18. Iya. Dari YouTube Bali United kita lihat flashback supaya tidak rindu berat. Perayaan juara. Perayaan juara ya. Begitu riuhnya sepak bola itu seperti itu ya, Bo ya. Ya kita tahu lah bahwa sepak bola itu apa ya, istilahnya memang olahraga nomor 1 lah sedunia kan, artinya walaupun mungkin Indonesia dibilang kan negara bulu tangkis dan sebagainya, tapi tetap sepak bola yang yang punya euforia tersendiri. Bukti nyata ya. Iya, bukti nyata. 2000. Dan memang benar, memang setahun yang lalu, Bro. Setahun yang musim lalu itu. ya. Iya, musim lalu. Sekarang 2020 sudah. Kondisinya harusnya seperti mempertahankan juara. Harusnya mempertahankan juara. Baru 3 pertandingan terhenti. Kondisinya jangan seperti ini 2020. Ya kita berharap ini kan kita masuk fase new normal. Beberapa daerah sudah PSBB-nya dilonggarkan kan. Artinya ini juga sebuah peluang untuk PSSI jika ingin melanjutkan kompetisi new normal ini, sebuah peluang sebenarnya. Bagaimana liga ini supaya tidak berhenti karena banyak hal kan akan, atau memang kalau memang pun harus pun berhenti bisa menjadi sebuah persiapan untuk kompetisi ke depan, karena kita tahu kalau kita mau lihat juga kompetisi kan kita selalu di awal tahun yang berbeda dengan negara-negara lain yang akhirnya tidak matching dengan FIFA match kan. Iya, oke. Gitu. Mungkin dari peserta yang join bisa memberikan tanggapan atau bergabung. Ya. Halo, oke. Nah. Mungkin bertanya sama Bang Taufik ya. Ya. Nanya sama Bang Taufik, ya, selaku pemain Bali United, mungkin melihat dari teman-teman sendiri yang mungkin ada yang sudah pulang, mungkin ada yang balik ke kampung halaman, atau mungkin ada yang di Bali juga. Tanggapan mereka gimana sih tentang liga ini sih menurut Bang Taufik itu? Mungkin Bang Taufik pernah nge-share sama teman-teman itu mungkin, Bang. Oke, itu pertanyaannya kepada Bro Taufik. Ya, atau mungkin sama terima kasih. Sama pelatih, mungkin sama sama Bang Taufik, mungkin sama juga mungkin tanggapan juga dari Putih tentang COVID ini, mungkin perkembangan United nanti mungkin. Oke. Jadi pertanyaan kepada Bro Taufik langsung dijawab. Mungkin Bro Taufik. Dari pertanyaan dari Bro Eka Putra tadi selama COVID ini. Ya, selama COVID ini ya, sama teman-teman semua yang ada di Bali, terus di luar yang udah pada pulang, kita di grup masih tetap komunikasi, terus pastinya teman-teman semua sangat rindu di lapangan. Itu yang utama, itu semua pasti ingin latihan, kumpul latihan, terus ingin ada tetap berjalan lagi kompetisi.
Tapi itu ya kita main juga karena ini kan masalah kesehatan juga ya sama teman-teman semua. Ya pastinya dari Kuteko juga selalu mengingatkan kita di grup tetap jaga diri masing-masing, tetap stay home sama keluarga, terus tetap menjalankan program dari pelatih, tetap jaga kondisi kebugaran, tetap jaga tetap instruksi dari pelatih yang dikasih program pelatihan sendiri-sendiri di rumah. Oke, terima kasih Bro Taufik. Satu lagi pertanyaan untuk peserta. Ya, Satu kesempatan pertanyaan atau tanggapan. Silakan angkat tangan. Ya, dari Bro Alfa. Ya, silakan. Ini cuma mau gimana ya, bertanya atau apa? Ya, Ini silakan. sambil jalan aja lah. Nah, Ini kan ada kemungkinan Liga 1 dilanjutkan, tapi dengan syarat dilangsungkannya itu disentralisasi di Pulau Jawa kan gitu. Kalau misalnya itu dilangsungkan dan berjalan baik, kita aman lah, kita bisa apresiasi. Terus kalau misalnya itu dijadikan acuan oleh AFC atau Liga Champions Asia untuk dilanjutkan lagi, Bali United kan harus main di AFC juga. ya. Dan masa pertandingan Bali United dimainkannya di Jawa, kan nggak mungkin, berarti kan pemain Bali United balik lagi ke Bali untuk main AFC Cup kan gitu. Ya. Oke. Nah itu menurut saya kayak ya sama aja, bolak-balik kan jadinya. Kalau misalnya kita sih nggak usah disentralin di Jawa kalau memang mau dilangsungkan lagi. Soalnya ya rugi di Bali United ya kalau misalnya nanti AFC Cup main bolak-balik, waduh. Nggak kebayang deh jadi pemain itu nanti mau berangkat kena swab test lagi. Kan kasihan gitu loh. Ya, oke, Bro Alfa. Jadi begitu, Bung. Jadi diskusi kita itu penuh dengan emosi sebenarnya. Sama ketika kita main di lapangan, di tengah lapangan itu penuh dengan emosi. Kalau ya bisa dipetik dari diskusi kita ini apa kira-kira ya? Oke, ini intinya kita kan diskusi ya, kita sharing bahwa keputusan tetap di tangan PSSI, bahwa tadi Bro siapa yang terakhir Bro Alfa bilang mungkin itu dua hal yang berbeda karena yang di Jawa itu Liga 1-nya ya. Kalau yang AFC Cup kan belum ada keputusan dari AFC. Mungkin itu berbeda. Kita nggak bisa belum tahu juga keputusan AFC seperti apa karena yang Liga 1 yang di Jawa pun masih wacana kan seperti itu, masih belum ada kesepakatan. Artinya kita berharap dari diskusi ini mungkin YouTube ini nanti kan mungkin ditonton oleh PSSI dari pihak terkait sebagai sebuah masukan. Kita harapannya itu apa yang diinginkan oleh supporter, apa yang diinginkan oleh pemain, apa harapan-harapan dari pihak-pihak sampai grassroots pun seperti Mas Sigit itu kan kita dengarkan. Artinya semoga lewat YouTube ini bisa menjadi masukan bahan pemikiran baik klub karena kita tahu sekarang PSSI sudah mendekati api karena klub-klub banyak minta merenego kontrak seperti itu karena akan melibatkan asosiasi pemain pro kan, artinya API itu kan. Jadi banyak hal yang akan dipikirkan kalau kompetisi ini berlanjut. Semoga diskusi kita ini menjadi semacam masukan lah kepada PSSI untuk mengambil keputusan. Kalau bisa dipilih dua pilihan itu, kalau Bro Rosian sendiri cenderung kemana? Kalau saya maunya inilah dari hati kecil ingin dilanjutkan. Tapi kalau saya melihat situasi seperti ini, kalau saya stop. Ya, Saya stop. Artinya ini untuk kita tata ulang kompetisi kita mulai. Ya memang ini mahal, tapi dua pilihan itu harus kita pilih kan. Anda milih minta berhenti ya saya stop. Oke, bagaimana kalau Bro Taufik sendiri? Mungkin ada statement yang sebelum kita selesai atau penutup, mungkin ada statement yang ingin disampaikan Bro Taufik. Ya untuk Dan satu kata diskusi hari ini ya mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Bermanfaat buat kita semua dan hasil diskusi hari ini juga mudah-mudahan untuk kedepannya ada yang terbaik lah buat kita semuanya. Ada hasil juga dari PSSI, keputusan dari PSSI, kita berharap semuanya dan kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat selesai dan untuk semuanya tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti aturan pemerintah ya. Kita berdoa semuanya buat semua teman-teman juga. Salam buat teman-teman semuanya juga, teman-teman semua yang ada di Bali.
khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan pandemik ini bisa cepat selesai. Kalau satu pilihan buat pemain pasti pingin di lapangan Mas, pingin tetap lanjut. Ya, oke, terima kasih. Tapi sama kayak Mas ini bilang tadi juga tadi, ya kita kembalikan lagi ya untuk kedepannya yaitu keselamatan yang utama. Oke, keselamatan yang utama. Ya. Kalau dari grassroots ya, Bro Sigit, satu statement kira-kira dari grassroots, dari akar rumput ya seperti apa statementnya? Kalau saya ada dua pilihan, bukan dua pilihan, ya saya harus memutuskan. Kalau misalkan bisa lanjut dan buka lapangan ini, biar kita lihat juga gitu. Lapangan renang. Kita stadion kita kita lapangan yang untuk olahraga masyarakat aja ditutup seperti ini, kita gimana ini? Nah, ya oke. Jadi harus berlanjut kayak kompetisi berlanjut. Oke, Bro Sigit, terima kasih. Lanjut ke Bro Eka. Kira-kira statementnya apa? Terus kemudian dua pilihan yang harus dipilih, sangat sulit ini. Ya kalau dari hati nurani, hati yang paling dalam kan pengennya lanjut. Tapi balik lagi seperti statement teman-teman yang tadi, ini menyangkut kesehatan orang banyak. Jadi biarkan seperti air yang mengalir. Berat, walaupun berat. Berat. Rindu berat ini soalnya. Ya, oke. Artinya air mengalir mengikuti aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari Bro Ketut Budi, seperti apa statement terakhir dan kemudian kalau ada dua pilihan antara dilanjut atau di stop? Kalau saya sih sebenarnya kalau sama hampir semua supporter, karena kita sudah berapa bulan tidak ada hiburan ya. Apalagi ya Bali khususnya, ya Indonesia umumnya tidak ada hiburan dan pariwisata juga lagi anjlok. Jadi luar biasa gimana ya, ngeblank pikirannya, apalagi tidak ada hiburan yang kita senengin ya, sepak bola. Nah, apalagi sekarang Bali United ya baru kemarin habis juara, terus sekarang baru 3 laga udah berhenti, harus dihentikan. Jadi ya susah juga biasanya kalau kita hari Sabtu Minggu gitu biasanya nonton bola namanya di TV live atau kita langsung ke stadion. Tapi sekarang kita harus mikirnya banyak hal yang kita pikirkan gitu loh. Kapan ini liga ini mulai? Tapi satu sisi kita harus memperhatikan pemerintah COVID ini, pandemi ini. Jadi ya intinya begini. Kalau saya ya cuma kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berlalu dan semuanya kita bisa melakukan aktivitas kembali dan kita bisa ke lapangan untuk mencari hiburan yang murah meriah. Terutama yang paling penting kita bisa beli sate di Stadion Dipta. Itu yang penting. Oke. Menarik ini. Jadi ada kerinduan ke stadion. Oke, bro-bro semua, ternyata waktu 2 jam itu sangat cepat sekali. Tapi sebelum kita tutup, seperti ritual di dalam stadion, ayo kita nyanyi bersama-sama Asa Bangga.